Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Lampung, yang mana ada seorang laki-laki yang terjerat dalam belenggu hutang dan tergoda oleh harta warisan. Lelaki itu mengorbankan segalanya. Ia dengan dingin memutuskan untuk menyingkirkan semua anggota keluarganya sendiri. Ayah dan ibu yang seharusnya dijaga dengan kasih menjadi korban pertamanya. Ia menjalankan aksi pembunuhan yang merenggut nyawa mereka satu persatu. Bagaimana kasus ini dapat terjadi? Mari kita ungkap fakta dan peristiwa di balik kisah gila ini. Di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung, hiduplah seorang pria bernama Zainuddin yang berusia 66 tahun bersama istrinya Siti Romlah. Mereka telah diberkahi dengan beberapa anak, Wawan, Wahyudin, Erwinuddin, Juanda, dan Unah. Anak-anak mereka telah mencapai usia dewasa, bahkan beberapa di antaranya telah menikah. Namun perjalanan pernikahan Wawan dan Erwinuddin tidak berjalan mulus. Zahra adalah anak dari Wawan, dan Diki adalah anak dari Erwinuddin. Juanda sedang berjuang mencari nafkah di Palembang, sementara Unah, anak bungsu keluarga, didirikan di pesantren setempat. Di rumah tempat mereka tinggal, keluarga ini masih tinggal bersama, yaitu ayahnya Zainuddin dan juga ibu mereka Siti. Lalu ada Erwinuddin, Wawan, dan juga Zahra. Di antara anggota keluarga, Erwinuddin atau lebih dikenal sebagai Erwin merupakan sosok yang paling bermasalah. Dia terkenal sebagai pria yang mudah marah, pemalas, dan sering terjerumus dalam kebiasaan mabuk-mabukan dan judi. Ketika uangnya habis, Erwin selalu mengandalkan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dia bahkan tak segan-segan memaksa mereka untuk menjual harta milik keluarga, termasuk tanah dan mobil. Ironisnya, ayah mereka Zainuddin selalu memberikan kasih sayang sama kepada semua anaknya. Namun Erwin menjadi pengecualian. Dia tumbuh dengan karakter yang sangat berbeda dari saudara-saudaranya. Para tetangga pun heran melihat kelakuan Erwin, mengingat ayah mereka Zainuddin adalah sosok yang sangat taat beragama. Setiap waktu, Zainuddin selalu rajin menunaikan ibadah di masjid. Kontrasnya, Erwin menjadi gambaran yang bertolak belakang dari keteladanan ayahnya. Meski cerita ini tidak membeberkan detail pekerjaan Zainuddin, namun jelas bahwa Zainuddin adalah sosok yang gigih bekerja. Dari jerih payahnya, ia berhasil memperoleh banyak aset untuk keluarganya di masa depan. Zainuddin menginvestasikan hasil kerjanya dalam membeli tanah dan properti dengan tujuan agar bisa mewariskan kepada anak-anaknya kelak. Hal ini menunjukkan dedikasi Zainuddin sebagai seorang ayah yang ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Zainuddin adalah seorang ayah yang penuh perhatian terhadap masa depan anak-anaknya. Zainuddin sering mengungkapkan kekhawatirannya akan meninggalkan anak-anaknya dalam kesulitan setelah ia tiada. Oleh karena itu, ia telah menuliskan surat warisan untuk anak-anaknya dengan membaginya secara adil sesuai ajaran syariah tanpa membedakan di antara mereka. Selain memiliki sejumlah lahan kosong, Zainuddin juga memiliki kebun singkong yang luas dan dikelolanya dengan baik. Kebun ini memberikan pendapatan utama bagi keluarganya. Meskipun beberapa anak turut membantu mengelola kebun tersebut, Erwin, sang anak yang sering membuat ulah, lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak produktif. Erwin yang cenderung malas dan suka berfoya-foya, seringkali meminta uang kepada orang tuanya untuk keperluan yang tidak jelas, terutama untuk kegiatan perjudian. Kebiasaan buruk ini membuatnya terlilit hutang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika terdesak oleh hutang-hutangnya, Erwin tidak ragu untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Dengan lugasnya, ia memohon agar sebagian lahan singkong dijual untuk membayar hutangnya. Namun hal ini tentu saja menjadi beban berat bagi Zainuddin yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan aset tersebut demi masa depan keluarganya. Meski ayahnya Zainuddin mengetahui betul akan sifat buruk Erwin, ia dengan tegas menolak permintaan anaknya untuk menjual tanah. Bagi Zainuddin, lahan yang dimilikinya bukan hanya sekedar aset, tetapi juga penopang utama kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia menentang keras usulan tersebut. Tetapi penolakan itu membuat Erwin merasa semakin frustasi dan tertekan. Dia terus mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Suatu hari, ia mengetahui bahwa orang tuanya telah menyusun wasiat untuk pembagian harta kelak setelah ayahnya tiada. Namun dia sadar bahwa bagian warisan itu tidak akan dia terima selama kedua orang tuanya masih hidup.
Tanpa ragu, Erwin memikirkan skenario untuk memperoleh bagian warisan itu secepatnya. Namun, meskipun pikiran jahat itu muncul, ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Pada suatu malam, ketika rumah sudah hening dan hanya Erwin dan kakaknya Wawan yang masih terjaga di dapur, Erwin mencoba membujuk Wawan untuk mendukung rencananya. Namun usahanya ditolak mentah-mentah oleh Wawan, yang membuat Erwin semakin marah dan putus asa. Dalam kegelapan malam, tanpa ampun, Erwin meraih kapak yang tergeletak di dekatnya dan dengan kejam menghantam kepala Wawan yang tak berdaya. Suara hantaman itu membuat Zainuddin terbangun dari tidurnya. Dengan cepat, ia menuju ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Sebelum sempat memahami situasi dengan jelas, tanpa ampun, Erwin mengarahkan kapaknya kepada ayahnya Zainuddin yang baru saja bangun dari tidur dan belum sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan tindakan keji dan tanpa belas kasihan, Erwin menghantam kepala ayahnya dengan kapak hingga Zainuddin tak berdaya terkapar di lantai dapur. Tidak lama setelah itu, ibu mereka, Siti, juga terbangun dari tidurnya. Ia merasa cemas saat melihat suaminya tidak berada di tempat tidur. Suara keributan di dapur membuatnya segera bangun dan perlahan-lahan keluar dari kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, saat kakinya melangkah mendekati pintu dapur, Siti terkejut melihat pemandangan yang mengejutkan di dalamnya. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Ya Allah, tolong! Apa yang sedang terjadi?" "Erwin, nak, kamu melakukan apa?" Kemudian, tiba-tiba saja, Erwin mengarahkan kapak ke arah Siti. Siti panik dan instingnya untuk melarikan diri memuncak. Dalam keadaan terburu-buru, ia berusaha melarikan diri. Namun takdir berkata lain. Langkahnya terpeleset dan ia jatuh ke tanah dengan keras. Siti dalam keadaan terjatuh dan tak berdaya hanya mampu mengucapkan lirih, "Sudah nak, jangan lakukan ini pada ibumu. Ampun nak." Namun permohonan ibunya tidak didengar oleh Erwin yang sudah terhanyut dalam kemarahan. Dengan gerakan kasar dan penuh kebiadaban, Erwin mengayunkan kapaknya berulang kali ke arah kepala ibunya. Setiap hantaman kapak menghasilkan luka yang mengerikan, membiarkan cairan merah mengalir deras. Akhirnya, Siti meninggal dunia di tempat. Dalam keadaan kegaduhan yang semakin membesar, Zahra terbangun dari tidurnya. Dalam kebingungan, ia mencari ayahnya yang tidak berada di sisinya seperti biasanya. Zahra pun mulai memanggil-manggil ayahnya dengan harapan mendapat jawaban. Erwin yang mendengar teriakan Zahra segera mendekati tempat kebisingan itu. Tanpa ragu, dengan tindakan yang penuh kekerasan, Erwin membekap Zahra secara langsung, membuatnya tidak bergerak. Dalam keadaan tercekik, Zahra berjuang keras. Namun sia-sia, ia tak mampu bernafas dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tragis. Kejadian ini semakin menambah kekacauan dan kesedihan di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil mengeksekusi keempat anggota keluarganya, Erwin terjebak dalam kepanikan yang melanda dirinya. Malam itu satu ide muncul di benaknya, membuang jasad anggota keluarganya ke dalam septic tank di halaman belakang rumahnya. Tanpa ragu, Erwin bergerak menuju ke halaman belakang rumahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia membongkar septic tank yang ada di halaman belakang, mengukur apakah cukup untuk menampung keempat jasad tersebut. Setelah berhasil membongkar septic tank dan mengevaluasi situasi, Erwin mulai menyeret satu persatu jasad anggota keluarganya ke dalam septic tank tersebut. Melakukan aksi mengerikan ini tanpa seorang pun yang menyaksikannya. Setelah semua jasad berhasil dibuang, Erwin menghadapi masalah baru, menutup kembali septic tank yang telah dibongkar. Kemudian Erwin menggunakan kasur bekas sebagai penutup sementara. Setelah menyelesaikan tugasnya, Erwin kembali ke rumah, tidur dengan tenang di tempat dia melakukan aksi mengerikan itu. Namun ada satu anggota keluarga yang masih selamat dari eksekusi Erwin, yaitu anaknya sendiri yang bernama Diki. Keesokan paginya, setelah Diki pulang dari menginap di musola bersama teman-temannya, ia tiba di rumah dan terkejut melihat keheningan yang menyelimuti rumah mereka. Tidak ada tanda-tanda kehadiran anggota keluarga lainnya. Dengan rasa heran, Diki bertanya kepada Erwin tentang keberadaan keluarganya. Erwin yang sebenarnya sedang buru-buru untuk pergi ke toko bangunan, dengan cepat menjelaskan bahwa yang lain sudah pergi ke ladang. Penjelasan itu membuat Diki percaya dan melanjutkan aktivitasnya tanpa curiga apapun terhadap keadaan rumah yang sepi itu. Sementara itu, Erwin segera bergegas menuju toko bangunan menggunakan mobil pick-up milik ayahnya. Erwin membeli pasir dan semen yang diperlukan. Setelah mendapatkan bahan tersebut, Erwin pulang dan tanpa diketahui oleh siapapun, ia berhasil menutup kembali septic tank tempat dia membuang jasad keempat anggota keluarganya.
Dengan tindakan itu, Erwin berhasil menyembunyikan jejak kejahatannya dan tidak seorang pun mengetahui bahwa safety tank tersebut telah ditutup kembali dengan rapat. Beberapa hari berlalu, Dickie mulai merasa keanehan karena anggota keluarganya yang lain belum juga kembali dari ladang. Ini jauh dari kebiasaan mereka. Biasanya, jika ada yang pergi ke ladang, mereka hanya menginap selama 1 atau 2 hari. Namun kali ini sudah beberapa hari dan tak ada satupun yang pulang. Meskipun merasa cemas, Dickie enggan bertanya kepada ayahnya yang memiliki sifat temperamen yang menakutkan. Keanehan ini juga dirasakan oleh para tetangga. Mereka bertanya-tanya tentang keberadaan keluarga Zainuddin, terutama Zainuddin yang biasanya selalu hadir dalam sholat berjamaah di masjid. Kehilangan Zainuddin selama beberapa hari membuat mereka mulai berspekulasi apakah Zainuddin sedang sakit. Rumah keluarga Erwin juga menjadi sepi. Anak gadis mereka, Zahra, yang biasanya sering bermain di depan rumah, tiba-tiba menghilang. Beberapa tetangga akhirnya mencoba bertanya kepada Erwin tentang keberadaan keluarganya. Namun Erwin dengan santainya menjelaskan bahwa mereka sedang berada di ladang di atas gunung untuk sementara waktu karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun penjelasan Erwin cukup masuk akal, mengingat ladang singkong milik Zainuddin yang cukup luas, beberapa tetangga masih merasa curiga. Namun setelah berhasil membuat mereka yakin, Erwin segera bergerak. Ia mulai menjual beberapa bagian tanah milik ayahnya, serta barang-barang berharga keluarganya yang sudah dieksekusi. Ia juga membuang beberapa barang agar rumah terlihat kosong, menimbulkan kesan bahwa keluarganya telah pindah dan menetap di ladang. Dengan berhasil menjual tanah dan barang-barang berharga, Erwin merasa senang dan puas. Uang yang didapatnya sebagian besar digunakan untuk membayar hutang dan berjudi, dan hingga membuatnya jarang berada di rumah. Segala upaya itu dia lakukan untuk menutupi jejak kriminalnya. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Desember 2021, Juanda, adik dari Erwin yang merantau ke Palembang, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dengan harapan bisa bertemu kedua orang tuanya dan keluarganya di rumah. Selama di Palembang, ia merasa ada yang tidak beres karena tak satu pun dari mereka membalas pesannya dan tidak ada kabar sama sekali. Erwin yang juga dihubungi oleh Juanda tidak memberikan respons, membuat Juanda semakin khawatir. Akhirnya, dengan rasa cemas yang memuncak, Juanda memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, kekhawatiran Juanda semakin bertambah ketika ia menemukan bahwa rumah itu kosong, kecuali barang-barang milik Erwin dan Dickie. Dalam keadaan penuh kebingungan, Juanda mencari Erwin untuk menanyakan keberadaan kedua orang tua mereka. Dengan sikap yang santai, Erwin menjawab bahwa mereka semua sedang menginap di ladang di atas gunung. Meskipun ragu, Juanda memilih untuk percaya pada jawaban Erwin. Ia memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan anggota keluarganya dari ladang. Namun dalam hatinya, kekhawatiran terus menghantui, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi yang terjadi. Setelah beberapa hari menunggu tanpa kabar dari keluarganya, Juanda mulai merasa curiga. Informasi bahwa Erwin baru saja menjual tanah milik ayah mereka semakin menambah kecurigaannya. Dengan marah, Juanda menanyakan keberadaan orang tua mereka kepada Erwin dan alasan dibalik penjualan tanah tersebut. Erwin mengaku bahwa tanah itu dijual atas perintah ayah mereka untuk membayar hutang kepada bank. Namun setelah Juanda memeriksa langsung ke bank, fakta yang ditemukannya justru berbeda. Total hutang ayah mereka masih utuh, bahkan lebih besar dari yang dinyatakan oleh Erwin. Pertengkaran antara Juanda dan Erwin pun tak terhindarkan, bahkan menarik perhatian warga setempat yang mencoba untuk melerai. Dengan tidak adanya tanda-tanda keluarganya, Juanda bertekad untuk tidak kembali ke Palembang sebelum menemui keluarganya. Dia memaksa Erwin untuk membawanya ke ladang di atas gunung untuk memastikan keberadaan keluarganya. Meskipun Erwin setuju, namun dia sebenarnya tidak punya rencana untuk membawa Juanda menemui keluarganya. Ketika mereka tiba di ladang, Erwin tidak bisa membuktikan keberadaan keluarganya, memperdalam kecurigaan Juanda. Pertengkaran pun terjadi lagi ketika mereka kembali ke rumah. Dickie, anak Erwin, mengadukan bahwa Juanda sering membentak dan bahkan melakukan kekerasan fisik padanya. Hal ini membuat Erwin semakin marah dan berencana untuk menghilangkan Juanda. Pada bulan April, Erwin bersiap untuk melaksanakan rencananya. Dia mengajak Dickie untuk membantunya dalam melancarkan aksinya. Pada hari yang ditentukan, Erwin sudah menyiapkan sebuah besi panjang yang akan digunakan untuk melaksanakan rencananya. Alat itu akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Juanda pada malam itu. Sementara Juanda berada di dalam kamar, ia sama sekali tidak curiga ketika Erwin menyiapkan besi tersebut. Setelah Juanda tertidur, Erwin langsung melancarkan aksinya. Tanpa ragu,
Ia menghantamkan besi ke arah Juanda yang sedang tidur di ruang tamu. Juanda mengalami kejang-kejang akibat serangan tersebut. Erwin segera memanggil Diki yang berada di belakang dan memerintahkannya untuk membantu. Mereka mengikat tubuh Juanda dengan tali tambang yang sudah disiapkan dengan rencana akan menguburnya bersama anggota keluarga lain di septic tank. Namun, saat Erwin mencoba membongkar septic tank, ia mengalami kesulitan karena telah mencor septic tank tersebut dengan sangat tebal. Setelah kebingungan mencari solusi, Erwin memutuskan untuk istirahat dan mencari cara keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Erwin memutuskan untuk mengubur jasad Juanda di kebun singkong milik keluarganya di Kampung Kertajaya yang berjarak 16 km dari rumah mereka. Pada sore hari menjelang maghrib, Erwin dan Diki bergerak menuju ke kebun singkong dengan membawa jasad Juanda menggunakan mobil pick-up ayah mereka. Sementara Diki menyusul di belakang menggunakan sepeda motor. Tiba di kebun singkong pada pukul 7 malam. Mereka mulai menggali tanah di pojok kebun agar tidak ada yang melihat. Dalam kegelapan dan sepi, mereka mengirimkan tubuh Juanda ke dalam lubang yang mereka gali. Sementara itu, Diki membantu dengan menyediakan penerangan menggunakan senter ponsel. Setelah proses penguburan selesai, mereka pulang dengan mobil pick-up Erwin. Namun tiba-tiba mobil tersebut mengalami kerusakan dan mogok secara mendadak. Mereka khawatir tinggal terlalu lama di lokasi tersebut, sehingga memutuskan untuk meninggalkan mobil dan pulang menggunakan sepeda motor. Erwin merasa lega karena merasa rencananya telah berhasil dan kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun, beberapa hari kemudian, desakan dari warga semakin meningkat karena keluarga mereka tidak kunjung pulang. Kepala desa pun mulai bertanya-tanya keberadaan keluarga mereka. Saat kepala desa memanggil Diki untuk klarifikasi, Diki dengan terpaksa mengakui bahwa Juanda telah dieksekusi dan dikuburkan oleh ayahnya. Dalam situasi yang sulit tersebut, Diki tidak bisa menyembunyikan kebenaran kepada kepala desa. Kepala desa sangat terkejut mendengar pengakuan tersebut dan segera menanyakan di mana tubuh Juanda dibuang. Diki membawa kepala desa dan beberapa warga ke kebun singkong tempat tubuh Juanda dikuburkan. Mereka tiba di perkebunan dan melihat adanya gundukan tanah yang mencurigakan, lalu segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pada malam harinya, setelah kedatangan polisi, gundukan tanah tersebut segera dibongkar. Erwin tidak menyadari bahwa anaknya Diki telah membongkar kedoknya. Saat polisi membongkar gundukan tanah, mereka sangat terkejut menemukan tubuh Juanda yang dikubur di sana. Warga pun mulai heboh dengan temuan tersebut. Polisi segera mendatangi kediaman Erwin setelah penemuan jasad Juanda di kebun singkong. Namun Erwin telah mengetahui situasi tersebut dan memilih untuk melarikan diri dari desa. Polisi tidak tinggal diam dan segera melakukan pengejaran terhadap Erwin. Sementara itu, Diki diinapkan di rumah kepala desa untuk menjaga keselamatannya. Namun, karena keterlibatannya dalam kasus tersebut, Diki juga ditahan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Ia mengakui bahwa telah membantu Erwin dalam membuang jasad korban. Erwin berhasil menghindari penangkapan dan menghilang tanpa jejak, menjadi daftar DPO atau daftar pencarian orang. Beberapa waktu berlalu tanpa adanya jejak Erwin, hingga suatu hari ada laporan tentang keberadaannya di wilayah Lampung Selatan. Polisi menanggapi laporan tersebut dan berhasil menangkap Erwin. Dia dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan dan mengakui semua perbuatannya, termasuk pembunuhan keempat anggota keluarganya. Erwin tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Polisi meminta Erwin untuk menunjukkan lokasi pembuangan jasad anggota keluarganya. Setelah mengetahui bahwa keempat jasad tersebut dibuang di dalam septic tank, polisi segera membongkar septic tank dan menemukan sisa-sisa tulang belulang dari keempat korban. Seluruh warga terkejut karena mereka tidak menyadari bahwa anggota keluarga tersebut telah hilang selama hampir 1 tahun. Pihak kepolisian mulai mengevakuasi kerangka keempat jasad untuk penguburan yang layak. Erwin ditanyai tentang motif sebenarnya, kenapa dia mengeksekusi anggota keluarganya, dan dia mengaku bahwa tindakannya dipicu oleh rasa sakit hati dan dendam karena anggota keluarganya menolak keputusannya untuk menjual lahan keluarga demi membayar hutang judi dan untuk berfoya-foya. Erwin menjalani proses persidangan yang panjang dan pada tanggal 14 Februari 2023 dia dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Diki, anaknya yang saat itu masih berusia 17 tahun, juga dinyatakan bersalah karena terlibat dalam penguburan Juanda untuk membantu Erwin. Namun, hukuman untuk Diki
tidak dijelaskan dalam kisah ini. Demikianlah kisah tentang seorang anak durhaka yang dengan kejam mengeksekusi anggota keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, hanya karena ingin memperoleh warisan dengan cepat untuk berjudi dan minum minuman keras.